Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas satu ayat dalam surah Luqman, tepatnya pada ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan padanya, maka jangan taati keduanya, tetapi teruslah berbuat baik kepada keduanya di dunia secara ma'ruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat dia masuk Islam, ibunya tidak reda, kemudian mengancam Sa'ad kalau dia tetap di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya akan bunuh diri dengan cara mogok makan. Dan tidak main-main, betul-betul dilakukan. Sampai ibunya beberapa hari tidak makan dan juga tidak minum. Tentu sebagai anak yang saleh, Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan dengan ibunya. Tetapi ibunya memaksa untuk melepaskan akidahnya. Ini yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menuruti kata-kata orang tuanya. Bahkan Sa'ad kemudian mengatakan kepada ibunya, seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anda wahai ibuku 100 nyawa, kemudian kau keluarkan satu persatu nyawa itu supaya aku keluar daripada agama Muhammad, wallahi, dia mengatakan, ma kharajtu an dini, tidak mungkin saya keluar dari agamaku. Akhirnya kemudian karena melihat kekokohan akidah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya pun tidak jadi bunuh diri dan kembali makan dan minum. Yang ingin saya jelaskan di pagi hari ini, ada 6 perkara. Ada 6 perkara seorang anak tidak wajib mentaati perintah orang tua. Ada 6 perkara seorang anak tidak wajib mentaati perintah orang tua. Dan ini bukan bagian daripada uququl walidain. Yang Nabi SAW katakan, salasatun la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga 3 orang ini. Salah satunya adalah al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada orang tua. Apa saja 6 perkara ini? Yang pertama, kalau seandainya kedua orang tua kita itu menyuruh kita untuk maksiat, kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka Nabi SAW dengan tegas dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, karena ketaatan itu hanya ada pada yang ma'ruf, yang baik saja. Dan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillahi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, termasuk di dalamnya orang tua kita. Tidak ada ketaatan kepada orang tua kita dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat halaman 114, beliau mengatakan, wa yalzam lil insan ta'ata liwalidayhi fi ghairil ma'siyati. Hendaklah seorang manusia itu harus taat kepada kedua orang tuanya, tapi selain kemaksiatan. Kalau seandainya dimerintahkan sesuatu yang maksiat, apalagi tidak ada manfaat dan ada madarat di situ, maka Syekhul Islam mengatakan tidak boleh mentaati, karena ketika itu kedua orang tuanya memerintahkan kefasikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kedua orang tua kita itu melarang kita hadir di majelis ilmu, pamannya kita ingin hadir di majelis ilmu, ingin belajar agama, apalagi yang dipelajari itu sesuatu yang mulia, akidah, tauhid. Tiba-tiba kemudian kedua orang tua tidak suka kita ini hadir di majelis taklim, maka kata para ulama tidak wajib ditaati. Bahkan kita harus tetap semangat untuk belajar. Tetapi kalau memang bisa kemudian kita at-tauriyah, maksudnya tidak menyinggung perasaan orang tua, maka kita boleh kemudian menghindar dari orang tua itu dengan cara mungkin dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah kita tidak hendak ngaji padahal ingin ngaji. Entah bilang mau pergi ke sana, mau pergi kemari, padahal sesungguhnya niatnya untuk pergi ke pengajian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, maka tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Macam mana anak itu akan soleh kalau tidak belajar? Macam mana orang tua itu akan bermanfaat? Anak itu akan bermanfaat bagi orang tuanya kalau tidak punya ilmu. Makanya kalau seandainya orang tua melarang kita hadir di majelis taklim, maka tidak wajib ditaati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, antaqtu al-arham. Ketika orang tua kita itu menyuruh kita untuk memutus silaturahim. Mungkin orang tua kita tidak suka dengan saudaranya, tiba-tiba kita pula anaknya disuruh-suruh benci juga. Kan ada orang tua yang membawa-bawa anaknya itu kepada kasus dia dengan saudaranya. Disuruhnya kita benci juga dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan kerabat-kerabat kita, karena kebencian orang tua kepada mereka. Maka kalau kita disuruh untuk benci kepada mereka, tidak boleh taati, karena orang tua seperti ini mengajarkan memutus silaturahim. Urusan dia, jangan dibawa-bawa anak di situ. Maka anak tidak wajib mentaati kalau orang tua memerintahkan kita untuk memutus silaturahim. Karena bagaimanapun silaturahim adalah perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ancamannya besar bagi orang yang mutus silaturahim.
la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang keempat, memerintahkan maksiat secara umum. Memerintahkan maksiat secara umum. Kalau tadi ayat yang kita baca itu kan memerintahkan maksiat secara khusus karena melakukan dosa yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selain kesyirikan apapun bentuk maksiat, maka orang tua kalau merintahkan kita bermaksiat kepada Allah secara umum, maksiat apapun, maka tidak wajib ditaati. Seperti umpamanya orang tua tidak suka dengan anak perempuannya menggunakan hijab, kemudian dipaksa enggak usahlah pakai hijab, malu saja. Ataupun umpamanya kita karena orang tua kita suka minum arak umpamanya kan, kita pula disuruh untuk membeli minumannya, dan begitu seterusnya, maka tidak wajib ditaati. Kemudian yang nomor 5, yang tidak wajib ditaati ketika kedua orang tua kita, bagi anak-anaknya yang sudah menikah, dipaksa untuk menceraikan anaknya. Anaknya ini disuruh menceraikan istrinya, atau sebaliknya disuruh minta cerai dengan suaminya, maka tidak wajib ditaati. Adapun kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya, atau kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh Ibnu Umar putranya menceraikan istrinya, karena kedua manusia mulia ini tahu kemaslahatan anaknya. Apalagi Nabi Ibrahim seorang nabi, tahu wahyu turun kepadanya. Begitu juga Umar diberikan firasat oleh Allah Azza wa Jalla yang kebenaran berjalan di atas lisannya, dan banyak ide-ide Umar yang menurunkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Wajar kalau seandainya dia tahu kemaslahatan anaknya. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan boleh anda menuruti kata-kata orang tua anda apabila orang tua menyuruh untuk menceraikan istri kita, kalau seandainya anda adalah Ibnu Umar dan orang tua anda adalah Umar bin Khattab katanya, karena mereka tahu maslahatnya. Terlebih kalau seandainya orang tua itu memerintahkan kita menceraikan istri kita, itu hanya sekedar maslahat dunia saja, maslahat dunia, tidak ada urusan dengan agama. Lain kalau seandainya mungkin istri kita ini rusak agamanya, melakukan kesyirikan, kekufuran, kemudian juga mungkin tidak sholat, merusak anak-anaknya, wajar ya mungkin orang tua mengatakan seperti itu. Tanpa disuruh orang tua saja kita menceraikannya, apalagi disuruh orang tua kan gitu. Tapi kalau masalah urusan dunia saja, tiba-tiba orang tua kemudian mengatakan kepada kita, nak ceraikan istrimu, aku gak suka gitu ya, maka tidak bisa ditaati begitu saja. Ini yang kelima. Ataupun yang keenam, memaksa menikah. Pemanya anak-anak gadis dijodoh-jodohkan orang tua, jadi paksa kau harus nikah dengan dia, kalau tidak jangan pernah nikah seumur hidup kamu. Orang tua maksa anaknya. Maka tidak bisa anak gadis itu dipaksa kepada laki-laki yang tidak suka dengan dia. Dalam fikih tidak dijelaskan tidak boleh, bahkan tidak sah pernikahannya. Kalau seandainya dipaksa-paksa gitu, kayak zaman-zaman apa itu ya, Siti Nurbaya, Datuk Maringgi itu apa ya. Jadi tidak bisa, tidak boleh memaksa anaknya itu. Biarkan. Makanya dalam Islam itu ada namanya ta'aruf, nazar. Walaupun dijodohkan itu ada namanya ta'aruf, dikenalkan dulu, nazar dulu, nanti ditanya suka enggak nak dengan dia. Kalau anaknya suka, alhamdulillah. Kalau anaknya enggak suka bi, enggak suka umi, enggak bisa. Jangan memaksa. Jangan memaksa anaknya untuk menikah mengikuti selera orang tuanya. Karena terkadang pernikahan terpaksa ya ada juga yang kemudian jadi biasa ya, jadi cinta. Tapi kebanyakan kemudian madaratnya besar bagi anak itu. Kebanyakan seperti itu. Maka inilah 6 perkara kata para ulama
tidak wajib mentaati orang tua. Saya ulang dari awal. Pertama, kalau perintahnya mengandung maksiat. Kedua, kalau perintahnya memutus silaturahim. Kemudian yang ketiga, kalau perintahnya maksiat secara umum. Kemudian yang nomor 5, menyuruh untuk menceraikan istrinya atau meminta cerai kepada suaminya. Kemudian yang keenam, memaksa anaknya untuk menikah sesuai dengan selera orang tuanya, padahal anaknya benci, tidak mau menikah dengan orang yang dijodohkannya. Inilah di antara perkara yang tidak wajib taat kepada orang tua. Tetapi selebihnya, maka kita wajib taat kepada orang tua. Kalau seandainya orang tua merintahkan sesuatu, maka perintah orang tua itu wajib melebihi solat sunnah. Kalau kita sedang solat sunnah, tiba-tiba orang tua kita ini hajat kepada kita, berhajat kepada kita, maka kita sebaiknya membatalkan solat sunnah kita dan ambil panggilan orang tua kita. Ada di zaman salaf seorang ulama hadis namanya Haywah ibn Shuraih. Haywah ibn Shuraih. Haywah ini seorang ulama hadis, ikhwan. Dari mana-mana negeri datang ke kampung Haywah itu hanya ingin belajar hadis. Memang ulama besar Haywah ibn Shuraih ini. Tidak pernah kosong masjidnya. Kalau dia mengajar tuh penuh di mana-mana. Karena memang ulama kondang, ulama dunia. Haywah ibn Shuraih, ulama hadis. Tapi Allah takdirkan dia diuji memiliki orang tua kurang akal. Ya, sedikit-sedikit gila gitu orang tuanya. Jadi tiba-tiba ketika Haywah mengajar, orang tuanya memanggil-manggil, "Ya Haywah, ya Haywah," katanya. Haywah, kemari, kemari, kemari gitu. Maka Haywah ibn Shuraih ini ketika mengajar, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku mengajar ini hukumnya sunnah, sunnah saja. Tidak wajib aku mengajar kalian ini. Ini sunnah, bukan sunnah muakkadah, ya, fardu kifayah saja. Tetapi panggilan orang tua ini fardu ain," katanya. "Kalau kalian mau menunggu, maka tunggulah, nanti saya kemari lagi setelah kewajiban saya dipenuhi atau memenuhi kewajiban kepada orang tua. Tapi kalau seandainya kalian tidak mau, untuk kajian hari ini cukup sampai di sini." Akhirnya Haywah pun berhenti mengajar, pergi dia ke orang tuanya. Dikiranya apa antum orang tuanya manggil-manggil itu? Rupanya orang tuanya meminta Haywah untuk ngasih makan ayam. Lagi ngajar tuh. Coba bayangkan, orang tuanya punya ayam banyak gitu ya. Jadi Haywah itu diminta orang tuanya ngasih makan ayam. Itu saja. Yang penting orang tuanya senang, dikasih makanlah ayam-ayam itu. Lihat bagaimana fikihnya seorang ulama Haywah ibn Shuraih. Mana yang fardu ain kan gitu ya, mana yang kifayah ya. Begitu para ulama. Jangan seperti Juraiz al-Abid, seorang Bani Israel. Karena dia tidak ada ilmu, ketika dia sedang sholat sunnah, kemudian orang tuanya memanggil-manggil, dia tetap pula sholat sunnah. Sampai 3 kali ngamuk orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah karena setiap dipanggil dia lebih mendahulukan sholatnya. Setiap dipanggil mendahulukan sholatnya. Ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, jangan kau wafatkan si Juraiz itu sampai kau pertemukan dia dengan wanita pelacur," katanya. Akhirnya 2 orang tua mustajab, kata Rasulullah, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang tidak mungkin ditolak doanya, kata Rasul. Salah satunya da'watul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Ini doa nih ibunya Juraiz kepada Juraiz. Setelah kemudian ibunya meninggal, satu hari tiba-tiba ada orang yang hasad dengan Juraiz, tidak suka, ingin kemudian membunuh karakternya supaya orang tidak menghormati lagi. Kemudian nyewa seorang pelacur untuk menggoda Juraiz. Ternyata Juraiz kuat imannya, sampai akhirnya sang pelacur ini kemudian berzina dengan seorang penggembala, hamil, kemudian punya anak. Setelah punya anak, bayi keluar, dia mengatakan, "Ini bayinya Juraiz, ini bayinya Juraiz." Oh, ngamuk satu Bani Israel. Oh, rupanya Juraiz ini pezina rupanya. So alim dia. Ketika hampir dirobohkan saumaahnya, tempat ibadahnya, maka Juraiz sebelum dibunuh
pukuli itu, dia mengatakan kepada Bani Israel, jangan dulu kau bunuh aku, jangan dulu kau sakiti aku, berikan kesempatan aku untuk sholat sunnah. Akhirnya dia pun sholat. Setelah sholat sunnah dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia cubit bayi itu dan mengatakan, man abuk, siapa bapak? Maka bayi itu tiba-tiba bisa bicara dan mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku seorang penggembala kambing. Lihat di sini akibat daripada tidak taat kepada orang tua. Jurayz terfitnah karena doa orang tuanya. Dan uququl walidain adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Makanya sering digandengkan dalam Quran itu perintah tauhid dan perintah berbuat baik kepada orang tua. Berarti kita bisa mengambil istimbat bahwa durhaka kepada orang tua itu dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi